Ini saya lagi ada pekerjaan servis ringan tune up dari Blitar. Jadi dari daerah lokal sendiri, Panther 25. Keluhannya nggak ada, cuma servis ringan saja. Untuk itu ini saya coba dulu, saya kendarai biar saya bisa merasakan bagaimana suara mesinnya dan bagaimana rasanya. Kalau menurut saya suara mesinnya timingnya agak maju ya, ini agak kerang ya. Tapi ya masih tergolong renyah, bukan kerang yang berlebihan. Kalau kerang yang maju, terlalu maju itu rasanya seperti malah ada seperti getaran rasanya. Kerang yang terlalu maju, timing penyemprotannya terlalu maju, itu suaranya hampir mirip seperti metal yang kena, jadi agak getar gitu. Ini enggak, ini kalau ini suaranya kerangnya seperti ini. Renyah ya. Nanti setelah nyampe bengkel nanti akan kita buka kap mesinnya dan kita dengarkan suaranya. Sebenarnya kalau menurut saya ini mesin ini larinya masih enak, masih kencang. Nggak tahu kok diserviskan itu, mungkin hanya penasaran saja mungkin ya. Mungkin hanya penasaran saja untuk melihat bagaimana kondisi mesinnya. Karena kalau tune up di saya itu otomatis emang saya setel klepnya dan saya ukur sekalian tekanan kompresinya dan nozzle-nya itu akan kita periksa. Jadi masalah mesin saya rasa kalau masalah performa ini masih enak. Kalau menurut saya ini rasanya masih enak. Jadi mesinnya performanya masih bagus, ini bukan lelet ya, tapi nanti kita lihat saja. Kita setel klepnya dan kita periksa yang lain-lainnya, barangkali bisa menjadi lebih baik lagi. Setelah kita periksa setelan klepnya ini, ternyata kebanyakan rapat di bagian buang. Jadi exhaust valve itu lebih rapat. Kalau standarnya itu 0,40 rata, ini setelan klepnya intake-nya 0,38 kira-kira. Terus sedangkan exhaustnya, katup buangnya itu celahnya 0,30 mm. Jadi lebih rapat dari standarnya. Jadi ini semuanya sudah kita standarkan lagi ke 0,4. Terus perlu kita ketahui ya teman-teman, penyetelan celah katup itu perlu mengikuti standar awal saja, standar baku yang tertulis di manual service saja. Kalau standar manual service itu kan 0,40 rata, jadi kita ikuti saja celahnya seperti itu. Karena tujuan celah katup sebenarnya adalah bukan supaya halus, tapi supaya klep itu bisa bekerja dengan sempurna. Jadi klep itu bisa memasukkan udara dengan baik dan jumlah yang cukup, dan juga bisa menahan kerapatan terhadap tekanan kompresi. Apabila celah itu terlalu rapat, semisal melebihi dari kurang dari 0,30, itu kelemahannya pada saat mesin itu berada di putaran tinggi, itu klepnya itu akan terjadi keterlambatan menutup sehingga akan mengambang, dan mengambangnya tersebut tentu saja akan menurunkan tekanan kompresi. Sebagaimana yang kita ketahui, diesel itu adalah nyawanya itu dari tekanan kompresi. Apabila tekanan kompresi baik, otomatis panas kompresi itu sudah menjadi optimal sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna, lebih baik. Dan celah katup itu kaitannya dengan seperti itu. Jadi celah katup itu kalau untuk putaran tinggi jangan dibikin lebih rapat, karena kalau lebih rapat itu akan terjadi keterlambatan menutup. Karena mekanisme katup itu juga ada valve lifter, ada rocker arm yang selanjutnya menekan katup. Nah, itu melewati dua mekanisme tersebut. Menekan as menekan botolan menekan push rod menekan rocker arm menekan katup. Dengan rangkaian mekanisme tersebut, apabila tidak diberi spasi yang baik, misalnya celah katup yang baik, itu akan terjadi keterlambatan menutup. Karena pada putaran tinggi
hal tersebut juga adalah beban dari mekanisme katup, maka harus diberi celah yang sesuai. Jadi kalau celah itu terlalu longgar, efeknya bersuara. Kalau bersuara pada katup hisap, otomatis pada putaran tinggi juga akan sedikit lebih berkurang udara yang masuk, dan pada katup buang juga akan lebih sedikit pembuangan gas yang terjadi. Sehingga terkadang apabila katup buang itu terlalu lebar, semisal 0,4 standarnya, terus kita beri 0,7, itu biasanya akan timbul suara buk-buk itu di filter udara. Itu bukan karena klepnya yang bocor ya, tetapi karena emang udara gas buang tersebut tidak bisa terbuang dengan baik, sehingga misalnya kompresinya agak sedikit kembali seperti itu. Yang lebih jelas itu biasanya pada penter 23. Pada penter 23 apabila telah terlalu longgar, celah katup terlalu longgar, itu suaranya mendengung di filter udara. Bung gitu, itu pertanda terlalu longgar seperti itu. Jadi yang paling baik itu kita ikuti standar baku saja 0,4 mm. Ini celah katup sudah kita sesuaikan ke 0,4. Selanjutnya kita akan memeriksa tekan kompresi dan nozzle-nya. Memeriksa tekanan nozzle dan semprotannya bagaimana. Silinder 1 tekanan 180, penghabisan bagus. Pada hentakan rendah saja sudah seperti ini, bagus. Api-api mas, setelahnya mas. Masih nozzle nomor 1. Nomor loro ya api ya. Nggih. Wih. Nomor 3. Nomor 3. Api kabeh. Keluar api. Klepe tok sing kerapet-rapet nang. Klepe kerapetan. Nomor 4. Api kabeh. Kompresi nomor 1 tes. Siapa? Yo. Kalau kompresi 24. Kan kompresi 24. Nomor loro. Yo.
25. Nomor 2 25. Nomor 3 sih Pak. Lu nah terus bisa tanah nih seorang nih kan mana aja nah aja bukan nih tapi kan mau likur terus mau likur itu likur mau likur nomor telu mau likur nomor 4 mau berani siapa Colin? Gila papat. Papat mau likur api. Papat mau likur. Udah nomor 1 nih. Balik nomor 1. Jalan dulu baliknya. Baik nomor 1 nih, yo. Yo. Kompaknya Mas. Ini wes, yo. Nomor 1. Lagi. 6 likur. Piro? 6 likur. Mau piro, Mang? Salah emang. Salah weh. Ini 6 likur. Enggak. Ini 6 likur apa itu? Kadang ini ramus dia, kadang rapas meleset ini. Po. Ini barang baru. Yo. Nomor ekor.
likur iki. Tapi tekanannya 6 likur, 8 likur. Ya, seapik. Lumayan. Nah, ini sudah kita mundurkan sedikit timingnya. Bospomnya kita mundurkan, tadi terlalu maju jadi suaranya agak kerang, dan kalau terlalu maju biasanya stasionernya menjadi lebih goyang-goyang. Kalau dimundurkan standar itu biasanya lebih tenang. Cara memundurkan timing bosom yaitu dengan mendorkan baut yang ada di sana tuh, sama yang ada di sini, terus sama baut setelan ini yang ada di sini. Ini ada baut 2, kita kendorin, terus baut ini. Jadi ini sudah kita mundurkan ya, tadi sudah kita mundurkan bospomnya. Caranya memundurkan yaitu baut di setelannya kita kendori, terus ini bospomnya kita dorong mendekati mesin, jadi ke arah kiri, putar kiri. Sedangkan kalau mau masukkan itu kan putar kanan. Nah, tadi agak kita putar kiri dikit karena biar lebih stabil stasionernya dan suaranya tidak terlalu kerang. Dan ini sudah selesai. Oke, selesai. Nah, ini kita coba kembali. Sebenarnya kalau saya rasakan mesin ini tidak ada masalah sama mesinnya. Tarikan bawahnya juga enak. Cuma kalau sudah masuk gigi 4, ini koplingnya agak selip sedikit, berarti ini kampas koplingnya mungkin sudah agak tipis. Belum habis, cuma sudah agak menurun kemampuan kopling, kemampuan cengkram koplingnya itu. Jadi makanya di kopling dikit saja ya sudah agak selip. Nah, seperti ini. Kopling diinjak sedikit saja ya sudah selip. Nah, seperti ini. Ini berarti masalahnya ini malah pada koplingnya, bukan pada mesinnya. Soalnya mesinnya fit ya, tekanan kompresi saja 26 bar, 28. Berarti itu adalah masih suatu kompresi yang baik untuk mesin Panther 25. Sudah bagus. Dan nozzle-nya pun juga sangat bagus sekali. Tekanannya bagus, semprotannya juga bagus. Timing saya rasa juga pas. Ini tenaga bawahnya oke. Cuma kalau masuk gigi tinggi digeber itu injak kopling dikit aja, sentuh pedal, kaki sentuh pedal, injak dikit sudah selip. Berarti koplingnya ini minta jajan ini. Ya, demikian teman-teman, ini sharing sedikit dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Jadi sebagus-bagusnya tenaga mesin, kondisi mesin, apabila bagian pemindah dayanya dalam hal ini kopling dan transmisi bermasalah, tentu tenaganya juga akan menurun. Di samping itu BBM juga menjadi lebih boros. Terima kasih.